warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat pagi, dan selamat sore. Siapa saja yang membuka channel perkuliahan kita. Kita di pertemuan yang ke-11 ya, tentang model penelitian keagamaan. Oke, sekarang kita buka slide. Nah, ini penelitian ya. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menentukan prinsip-prinsip umum yang berupaya mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Ini kalau kita katakan penelitian itu ya bagaimana upayanya untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya, ya, penelitian adalah suatu metode ya, studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati ya, dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat dalam masalah tersebut. Yang dicari adalah pemecahannya ya, maka diteliti dengan sangat hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Nah, selanjutnya penelitian ya, pengertian lain lagi yaitu penelitian sebagai ilmu menggunakan metode ilmiah ya, penelitian sebagai ilmu menggunakan metode ilmiah dalam arti penemuan, pengembangan, dan pengujian kebenaran. Diuji kebenarannya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data informasi secara teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologi. Ya, dulu pernah kita baca epistemologi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di agama pun nanti begitu, dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita masuk ke langkah-langkah penelitian. Ya. Nah, untuk melaksanakan penelitian ini diperlukan suatu langkah ya. Dalam penelitian, langkah-langkah penelitian ini minimal ini dapat ditetapkan dalam 6 langkah ya, dalam 6 langkah. Yang pertama seperti apa? Yang pertama adalah merumuskan permasalahan secara jelas ya, dirumuskan dulu masalahnya apa ya. Terus kedua, menentukan sumber informasi ya, informasi ini didapat dari mana ya, itu yang terpenting, sumber informasi. Nanti sumber informasi itu ada yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder ya. Nah, kalau kita langsung turun ke lapangan itu berarti sifatnya primer. Tapi misalnya kita ngambil data sekunder, misalnya laporan, jenengan kan di perbankan, laporan bank yang sudah diupload di internet itu adalah data sekunder. Nah, ada data primer, ada sekunder. Ya, kita lanjut. Tadi sudah mengumpulkan data sekunder, terus mengumpulkan metode pengumpulan data, metode pengumpulan data dan cara memperoleh informasi. Nah, setelah sudah kita tentukan sumber informasi, maka kita mencoba menggunakan metode pengumpulan data itu bagaimana ya, itu juga penting untuk memperoleh informasi itu. Metode pengumpulannya seperti apa, itu juga menentukan baik atau tidaknya sebuah penelitian. Nah, terus melaksanakan penelitian, setelah itu ditentukan maka dilakukan penelitian. Nah, setelah dilakukan penelitian, data diperoleh, maka jenengan harus mengolah data itu diolah ya, diolah.
Nah, setelah data diolah baru kita menyusun sebuah laporan penelitian. Itu langkah yang umum. Ya, terus bagaimana apabila langkah-langkah penelitian ini telah sesuai secara prosedural, prosedur yang kita lakukan, ya, secara teoritis, maka penelitian ini telah melakukan kegiatan secara ilmiah, ya, itu ilmiah, berarti sudah dilakukan secara ilmiah. Terus masuk ke penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama, ya, atau lebih mengutamakan pada materi, materi agama, sehingga sasarannya terletak pada elemen yaitu ritus, ritus, mitos, percayaan, magis itu ya, yang goib. Ritus itu ya pelaksanaan dalam sebuah ritual, itu namanya ritus, ya. Nah, sasarannya sasarannya apa ini? Sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metode penelitian sehingga sudah terbuka dan sudah ada yang merintis, biasanya begitu. Nah, sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistema, ya, atau sistem keagamaan, ya. Sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Nah, ini yang terjadi kemarin kan ada Dasein, Dasolen. Nah, ini menurut Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut, sehingga ajaran yang terkandung di dalamnya, ya, ajaran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan penelitian keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individu maupun kolektif, ya. Itu perbedaannya. Lanjut tentang bidang penelitian agama, ya. Nah, bidang penelitian agama yaitu, ya, penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah melahirkan disiplin ilmu, ya, tafsir dan ilmu hadis. Nah, lanjut penelitian dan pemahaman terhadap penelitian agama, yaitu penelitian dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama itu, ya. Nah, sedangkan penelitian kehidupan keagamaan, ya, adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individu maupun kolektif berdasarkan batasan tersebut. Penelitian hidup keagamaan meliputi beberapa, ya, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat yang didasarkan atas agama yang dianut. Terus apa lagi? Perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya maupun lainnya yang mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Terus ajaran agama yang membentuk pranata sosial, ya, corak perilaku dan budaya masyarakat beragama. Oke, ini slide untuk bidang penelitian agama. Lanjut, teori penelitian agama. Nah, teori penelitian agama ini adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama susunan atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya. Oke. Nah, ini yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, teori penelitian agama itu biasanya apa?
Kita tahu ada usul fikih. Nah, itu bisa ada teori penelitian agama. Nah, teorinya apa saja ya, seperti usul fikih itu untuk acuan. Ya. Lanjut. Nah, macam-macam penelitian. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, macam-macam penelitian. Dilihat segi hasil yang ingin dicapai, penelitian dapat dibagi menjadi penelitian menjelajah atau eksploratory atau deskriptif. Nah, dan penelitian yang bersifat menerangkan explanatory ya, itu menerangkan. Terus jika dilihat dari segi bahan atau objek yang akan diteliti, maka penelitian dapat dibagi menjadi penelitian kepustakaan. Nah, ya, library research misalnya apa ini penelitian perpustakaan? Ya, dengan meneliti tentang studi pemikiran ulama. Tentang apa? Misalnya tentang perbankan atau apa? Mudharabah menurut para imam ini jenengan nanti komparasikan. Nah, itu termasuk penelitian library research. Terus ada penelitian lapangan atau flat research. Nah, ini perlu misalnya kok minat nasabah terhadap pembiayaan mudharabah. Nah, jenengan harus lapangan turun meneliti. Misalnya studi kasusnya di mana ini? Lihat lapangan. Di PMT, suatu PMT mana? PMT Bojong, ya, PMT Kajen. Nah, wilayahnya di mana? Nasabahnya di Kajen, ya harus dilakukan di Kajen. Terus yang ketiga, jika dilihat dari segi metode dasar dan rancangan penelitian yang digunakan, maka penelitian dapat dibagi menjadi penelitian yang bersifat historis, perkembangan, kasus, korelasional, terus kausal, komparatif, ada eksperimen sungguhan, ada eksperimen semu, dan penelitian tindakan atau action research, gitu ya. Oke, ke selanjutnya macam-macam penelitian. Itu ada penelitian historis. Ini membuat rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti, ya, bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Terus tadi penelitian historis. Penelitian historis. Yang kedua ada penelitian kasus dan penelitian lapangan. Ini apa ini? Mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Ini biasanya penelitian kasus dan penelitian lapangan. Terus ada penelitian korelasional. Ya, ini penelitian korelasional. Nah, mendeteksi sejauh mana variasi-variasi ya pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Ini karena hubungan, maka diteliti. Ada yang menggunakan kuantitatif, biasanya ada untuk melihat hubungannya bagaimana, maka digunakan penelitian kuantitatif, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi apa gitu kan, itu bisa. Terus ada penelitian kausal komparatif. Ini kausal komparatif menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang akan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Ciri-cirinya adalah bahwa data dikumpulkan setelah semua kejadian
dan persoalan berlangsung. Ini lewat masanya. Nah, ini ada 4. Kita lanjut. Masih ada lagi. Nah, terus ada penelitian eksperimental. Ya. Ini menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenal kondisi perlakuan. Terus ada penelitian tindakan atau action research. Nah, ini bagaimana? Ini mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru, ya, untuk memecahkan masalah dengan menerangkan langsung di dunia kerja, menerapkan langsung di dunia kerja dan dunia aktual, di dunia aktual yang lain. Nah, ini tindakan. Terus ada selanjutnya ada grounded research. Ya, maaf, kita ke survei dulu. Ke penelitian survei. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner, ya, suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat mengumpulkan data yang pokok. Terus ada grounded research gitu ya, menyajikan suatu pendekatan yang baru. Data merupakan teori. Nah, teori ini berdasarkan data karena ini dinamakan grounded research. Lanjut. Nah, model penelitian keagamaan. Ini berbagai gejala keagamaan dapat diteliti dengan berbagai bentuk penelitian. Nah, bentuk-bentuk penelitian serta klasifikasi metode penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan penelitian. Nah, berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian keagamaan ini dapat dibedakan. Ya, ada penelitian eksploratif, hampir sama. Terus ada penelitian hampir sama dengan penelitian umum. Ada penelitian deskriptif. Terus ada penelitian historis. Terus ada penelitian korelasional. Ya, terus ada penelitian eksperimen. Ya, adapun model penelitian yang ditampilkan di sini, ya, disesuaikan dengan jenis penelitian agama atau penelitian keagamaan. Pada dasarnya sama, ya, karena itu menggunakan metode ilmiah. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya itu pernah saya katakan, dulu Imam Syafi'i itu menggunakan metode survei. Nah, ada kuesioner enggak? Ya, dulu mungkin belum menggunakan kuesioner, tapi mereka survei satu orang itu berapa orang ditanya, misalnya tentang menstruasi pada wanita atau perempuan atau mar'ah. Nah, setelah dilakukan survei, masa terjadinya menstruasi itu ada akol, ada aksar. Ya, aksarnya berapa? Aksarnya paling banyak itu berapa? 14 ya, 14 hari atau 15 hari. Nah, selebihnya ketika itu masih keluar darah, itu bukan darah menstruasi tapi penyakit. Nah, paling sedikit berapa? Paling sedikit itu 1 hari. Nah, yang wajar berapa? Yang wajar itu 1 minggu. Nah, itu rentan dari itu. Nah, Imam Syafi'i itu menyimpulkan itu berdasarkan dia nggak ngarang, tapi melakukan survei penelitian. Oh, ini. Nah, ada nggak wanita yang istilahnya nggak pernah menstruasi? Ada. Siapa? Ada yang tahu? Yaitu Fatimah Zahroh. Itu dia itu hanya mengalami wiladoh, ya, saat melahirkan Hasan dan Husain itu. Nah, tapi makanya tidak pernah
mens dia, makanya dikatakan Az-Zahra itu wanita yang suci, karena jarang, nggak pernah istilahnya ya, kalau dalam sejarah dikatakan dia itu nggak pernah menstruasi, maka dia wanita yang suci. Nah, untuk orang-orang biasa bagaimana ya hukum fikihnya? Kembali ke penelitian seperti yang dilakukan oleh imam-imam 4 madhab ya, begitu. Cukup sekian. Silakan nanti kita bisa diskusikan di grup kita di WA atau di mana ya. Saya tutup.